Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Fida dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nomor induk mahasiswa 1263122622645. Di video kali ini membahas tentang bagaimana sih cara menjadi warga negara yang baik. Sebelum ke pembahasan tersebut, kita bahas dulu tentang pengertian warga negara, konsep warga negara, asas dan status kewarganegaraan, problem status kewarganegaraan, unsur-unsur kewarganegaraan, cara mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia, serta bukti memperoleh kewarganegaraan di Indonesia. Teman-teman tahu nggak apa arti dari warga negara itu? Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 menegaskan bahwa yang menjadi warga ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua yaitu konsep dasar tentang warga negara. Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi suatu unsur negara. Istilah ini dahulu biasa disebut hamba atau kaula negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kaula negara. Karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara. Yang ketiga yaitu asas dan status kewarganegaraan. Yang pertama, ius sanguinis atau asas keturunan, berasal dari bahasa Latin ius yang berarti hukum atau pedoman, sedangkan sanguinis dari kata sanguis yang berarti darah atau keturunan. Jadi, ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini menetapkan seseorang mendapat warga negara jika orang tuanya adalah warga negara suatu negara. Contoh negara yang menggunakan asas ini adalah negara Cina, Bulgaria, Belgia, Republik Ceko, Kroasia, Estonia, Finlandia, Swedia, Turki, Ukraina, dan Indonesia. Yang kedua yaitu ius soli atau asas kelahiran. Berasal dari bahasa Latin ius yang berarti hukum atau pedoman, sedangkan soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah, atau daerah. Jadi, ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Contoh negara yang menganut asas kewarganegaraan ini yaitu negara Amerika Serikat, Brazil, Argentina, Grenada, Guatemala, Pakistan, Uruguay, dan Indonesia. Status kewarganegaraan adalah kedudukan warga negara dalam negara yang mempunyai keterkaitan secara hukum dengan sebuah negara. Selanjutnya yaitu problem status kewarganegaraan. Ada 3 problem status kewarganegaraan di Indonesia yaitu apatride, bipatride, dan multipatride. Apatride merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan, sedangkan bipatride merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau istilah lain dikenal dengan dui kewarganegaraan. Sementara yang dimaksud dengan multipatride adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan status kewarganegaraan seseorang yang memiliki 2 atau lebih status kewarganegaraan. Kasus orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan merupakan sesuatu yang akan mempersulit orang tersebut dalam konteks menjadi penduduk pada suatu negara. Mereka akan dianggap sebagai orang asing yang tentunya akan berlaku ketentuan-ketentuan peraturan atau perundang-undangan bagi orang asing yang selain segala sesuatu kegiatannya akan terbatasi. Juga, setiap tahunnya diharuskan membayar sejumlah uang pendaftaran sebagai orang asing. Kasus kewarganegaraan dengan kelompok bipatride dalam realitas empiriknya merupakan kelompok status hukum yang tidak baik karena dapat mengacaukan keadaan kependudukan di antara 2 negara. Karena itulah, tiap negara dalam menghadapi masalah bipatride dengan tegas mengharuskan orang-orang yang terlibat untuk secara tegas
memilih salah satu di antara kedua kewarganegaraannya. Kondisi seseorang dengan status berkewarganegaraan sering terjadi pada penduduk yang tinggal di daerah perbatasan di antara dua negara. Dalam hal ini diperlukan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang pasti tentang pembatasan serta wilayah teritorial, sehingga penduduk di daerah itu dapat meyakinkan dirinya termasuk ke dalam kewarganegaraan mana di antara dua negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur kewarganegaraan. Ada 3 unsur-unsur kewarganegaraan di Indonesia meliputi yang pertama yaitu unsur darah keturunan atau ius sanguinis. Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang. Artinya, kalau anak dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, ia dengan sendirinya juga warga negara Indonesia. Prinsip ini adalah prinsip asli yang telah berlaku sejak dahulu, yang diantaranya terbukti dalam sistem kesukuan, di mana anak dari anggota suku dengan sendirinya dianggap sebagai anggota suku itu. Sekarang prinsip ini berlaku diantaranya di Inggris, Amerika, Perancis, Jepang, dan juga Indonesia. Yang kedua yaitu unsur darah tempat kelahiran atau ius soli. Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Misalnya, kalau orang dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia, terkecuali anggota-anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Prinsip ini berlaku juga di Amerika, Inggris, Perancis, dan juga Indonesia. Tetapi di Jepang, prinsip ius soli tidak berlaku, karena seseorang yang tidak dapat membuktikan bahwa orang tuanya berkebangsaan Jepang, ia tidak dapat diakui sebagai warga negara Jepang. Yang ketiga yaitu unsur kewarganegaraan atau naturalisasi. Walaupun tidak dapat memenuhi prinsip ius soli ataupun ius sanguinis, orang dapat juga memperoleh kewarganegaraan dengan jalan kewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat dan prosedur menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dari situasi negara masing-masing. Dalam pewarganegaraaan ini ada yang aktif, ada pula yang pasif. Dalam pewarganegaraan, lantas bagaimana cara kita menjadi warga Indonesia yang baik? Adapun cara mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia yaitu melalui jalur perkawinan, adopsi, kelahiran tertentu, naturalisasi, pernyataan memilih untuk bipatride, diberi tawaran oleh negara menjadi WNI, dan yang terakhir yaitu mengajukan permohonan untuk menjadi WNI lagi. Yang selanjutnya yaitu bukti memperoleh kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama, akta kelahiran, surat bukti kewarganegaraan karena pengangkatan, surat petikan keputusan presiden tentang permohonan memperoleh kewarganegaraan, surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pernyataan. Setelah melihat materi tadi, lantas bagaimana cara kita menjadi warga Indonesia yang baik? Adapun cara untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik yaitu pertama, berpendidikan tinggi, bekerja keras, memiliki sifat nasionalisme, menciptakan lapangan pekerjaan, menaati peraturan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir yaitu tidak membuat kericuhan di dalam lingkungan masyarakat. Sekian video ini, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.